والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Ya, alhamdulillah, seperti biasa setiap Jumat ba'da asar kita membahas terkait tafsir Al-Qur'anil Karim. Kita sudah sampai di dalam tafsiran surat Al-Baqarah. Di sini musannif atau muallif hadzal kitab menjelaskan firman di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala jika bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dharu, dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa daripada riba. In kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak melakukan itu, maka umumkanlah peperangan dari Allah dan dari Rasul. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kalian bertobat, maka bagi kalian modal kalian itu kalian miliki, dan kalian tidak menzolimi dan juga kalian tidak dizolimi. Ini menurut para mufassirun, ayat hukum terkait masalah riba, dia termasuk wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada lanjutannya, yang dimana lanjutannya itu di surat Al-Baqarah itu dikatakan sebagai akhir daripada wahyu yang Allah turunkan. Jadi bukan hanya pendapat yang menyatakan wahyu terakhir yang turun itu surat Al-Maidah, kum dinakum atmangku ala nikmati wa raditu lakum Islam bidina. Nah, bukan di situ saja, tapi ada 10 pendapat ulama. Jadi ada 10 pendapat ulama wahyu terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurut Syekh Ali Sobuni ada 10 pendapat, termasuk al-yawma akmaltu lakum dinakum, termasuk dari ayat riba, dan juga termasuk daripada yang paling kuat yang menurut Syekh Ali Sobuni adalah firman Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Menurut beliau yang paling kuat wahyu terakhir adalah firman tersebut yang ada di surat Al-Baqarah. Ayat ini juga menegaskan bahwa, kata Dr. Syekh Ali Subuni dalam At-Tibyan fi Ulumil Quran, bahwa hukum masih berlanjut setelah turunnya firman al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Telah sempurna hari ini agamamu, ya Allah sempurnakan dan berikan nikmat kepada Nabi dan seterusnya daripada firman tersebut. Itu bukan berarti setelah itu selesai ayat yang menjelaskan masalah hukum. Toh ternyata setelah itu masalah riba turun belakangan dan dia berbicara masalah hukum. Hikmahnya adalah bahwa hukum ini akan terus dia berlanjut, tidak pernah selesai, karena Islam ini dia akan ada sepanjang zaman. Dan di setiap zamannya punya masalah-masalah baru. Akan muncul hukum-hukum yang baru. Dan itu kasusnya sangat banyak. Nah, riba yang dimaksud di sini, ya riba ini kesepakatan adalah satu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riba fadl, ada riba yadi, ada riba nasa, ada jenis riba yang dijelaskan oleh para fuqaha. Jadi riba itu bukan hanya uang dengan uang. Riba juga berupa benda
yang dimana jika kita meminjam dan kita menggantinya lebih banyak dan satu jenis, maka disebut riba. Meminjam beras 1 kilo, kita gantinya 1,5 kilo, itu juga riba. Karena beras dengan beras. Meminjam bawang merah 1 kilo, gantinya 1,5 kilo, itu juga riba. Kalau dia beda jenis, tidak riba. Ya, beda jenis tidak riba. Namanya barter. Pinjam beras 1 kilo, nanti gantinya bawang 1,5 kilo, disesuaikan dengan harganya, itu tidak riba, beda jenis. Nah, demikian juga uang, minjam 1 juta, ganti 1,5 juta. Nah, itu lebihnya disebut riba. Kemudian nanti ada namanya riba yadi. Riba yadi itu harus dibayar kontan. Kalau tidak dibayar kontan, maka jadi riba yadi. Riba yadi itu contoh sederhana, membeli emas. Di zaman dahulu kan emas itu menjadi mata uang, dinar dan dirham. Dinar terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak, fiddah. Kalau dinar dari zahab. Ulama-ulama yang ahli di bidang tersebut menyatakan ketika uang yang digunakan adalah dinar, kemudian ada orang menjual emas, maka pada waktu itu ketika membeli emas tidak boleh kredit, dia harus bayar secara kontan. Kalau dia kredit, nah masuk riba yadi. Karena kenapa dilarang? Karena harga emas itu setiap saat dia berubah-ubah. Sedangkan akad waktu itu dengan harga yang disepakati dia bayar, ternyata dia tunda karena kredit, besok dia bayar lagi, harganya sudah berubah. Nah, maka di situ yang dilarang oleh para ulama. Walaupun pendapat ini ada yang mengatakan kalau mata uangnya digunakan dinar, baru ini berlaku. Tapi ada ulama lain mengatakan enggak, ini berlaku sampai sekarang. Mau beli emas tidak boleh kredit, harus kontan. Karena harga emas itu setiap saat dia berubah-ubah. Setiap hari dia berubah. Sehingga harus kontan saat itu dulu. Dia bayar, baru terima. Tapi dikatakan oleh para ulama, kalau uangnya ketinggalan di mobil, dia bayar emas, sudah akad, ternyata masih kurang misalnya 100.000. Uangnya ada di mobil, itu mereka katakan sudah masuk riba yadi. Walaupun sesaat. Jadi harus dia bayar secara kontan. Ini kalau pendapat ulama yang mengatakan bahwa riba yadi ini berlaku sepanjang zaman. Yang pendapat kedua, jika mata uangnya berupa dinar, baru rumusan semacam ini bisa berlaku. Itu ada khilaf di kalangan para ulama. Ada riba nasi. Riba nasi itu seperti denda. Ya, kalau kau bayar terlambat, penalti sekian berubah. Itu praktek yang ada di zaman Nabi SAW di tengah-tengah masyarakat kaum musyrikin pada waktu itu. Islam datang, ahalal lakumul bai'a wa harrama alaikumur riba. Dihalalkan bagi kalian dagang dan diharamkan bagi kalian riba. Jadi ayat yang terakhir ini itu membahas tentang masalah riba. Kemudian beliau katakan di sini, wattaqu yawma turja'una fi ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kata Syekh Ali As-Sabuni, huwa akhiru ma nazala minal Qur'anil Karim. Inilah ayat yang paling akhir atau wahyu yang paling terakhir yang Allah turunkan, yaitu di surat Al-Baqarah. Ini tidak disebutkan dia punya ayat, tapi lanjutan dari ayat ini 278 ya, dan setelahnya itu jadi 279 surat Al-Baqarah. Bertakwalah kalian pada hari, atau takutlah kalian pada hari kalian dikembalikan, yang dimana kalian akan diganjar masing-masing dari amal yang kalian lakukan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka yang diganjar kebaikan tersebut atau balasan tersebut tidaklah dizolimi sedikit pun. Inilah akhir daripada firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, wa akhiru wahyin, dan akhir wahyu. Wahyu terakhir adalah wahyu tersebut yang diturunkan dari langit ke bumi.
Wa binuzuli hadhil ayah inqata wahyu. Dengan turunnya ayat ini maka selesailah wahyu. Kalau wahyu sudah selesai, tugas Nabi juga sudah selesai. Karena biasanya kalau orang-orang sufi itu mereka punya umur untuk kitab biasa. Mudah-mudahan saya jangan sampai. Ya. Jadi kitab yang diajarkan itu kalau sudah khatam mereka meninggal. Nah, seperti guru sekumpul begitu. Kitabnya sudah khatam baru meninggal. Kitab yang diajarkan semuanya khatam baru meninggal. Seperti Abdul Karim Ibnu Huzan Al-Qusair juga demikian. Seperti Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali begitu juga. Semua kitab sudah ditulis. Kitab terakhir yang ditulis Minhajul Abidin. Selesai ngajar, kemudian meninggal. Imam Nawawi juga nulis kitab terakhir Bustanul Arifin. Terakhir nulis kitab itu ngajar, khatam, meninggal. Nah, demikian juga Rasulullah SAW. Ketika wahyu terakhir diturunkan, setelah itu tidak lama beliau meninggal dunia karena tugasnya sudah selesai, sudah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ketika Ibnu Umar atau Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu mengumpulkan para sahabat, beliau bertanya kepada mereka, apa maksud dari firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu maksudnya apa? Bertasbihlah. Ya, kalau kalian melihat orang manusia sudah masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, kemudian ditutup bertasbih dengan menyebut nama Allah, maka ditanyakan kepada hadirin yang hadir waktu itu. Para sahabat-sahabat senior menjawab, oh itu artinya tugas Nabi sudah selesai. Karena manusia sudah masuk ke Islam berbondong-bondong. Kemudian kalimat menutup yaitu kalimat pujian kepada Allah, mensucikan Allah, artinya sudah diselesaikan tugas tersebut. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan berbeda. Manusia sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam dan tugas Nabi sudah berakhir, maka firman ini artinya adalah qad qaruba ajalun Nabi. Sudah dekat ajalnya Nabi Muhammad. Artinya tugas sudah selesai, tidak lama Rasulullah akan meninggal dunia. Nah, itu tafsiran yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Kemudian ini wahyu ya ketika terputus, inqata al-wahyu intaqala Rasul. Saat itu juga tidak lama Rasulullah meninggal. Ila jiwari rabbih, ya kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala ba'da an uaddiya risalata wa ballaga amanata. Ba'da an adda risalata wa ballaga amanata. Setelah beliau menyampaikan risalah tersebut dan menyampaikan amanah tersebut, beliau meninggal dunia. Karena tugas sudah selesai. Tugasnya Nabi sudah selesai. Wa addat amanah wa ballaga risalah. Kau sudah menyampaikan amanah, wa ballaga risalah, dan juga telah menyampaikan risalah. Wa khutimat suratul karimah bi tawjihil mu'minin ila taubati wal inaba wa tadarru ila Allah jalla wa ala. Paling akhir dari surat Al-Baqarah, ayat itu menceritakan tentang anjuran dan perintah Allah kepada orang beriman untuk bertobat. Jadi paling akhir daripada surat Al-Baqarah itu adalah perintah kepada orang-orang beriman untuk bertobat. Untuk inabah. Inabah satu makna dengan taubat, kembali kepada Allah. Wa tadarru, dan bersimpuh dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi raf'il adlal wa asar wa talabi nusra 'alal kufar wa du'a lima fi sa'adat darai. Kemudian diceritakan juga untuk meminta pertolongan dan kemenangan ketika menghadapi para kaum kufar yang memerangi kaum muslimin. Dan ditutup dengan doa. Doanya adalah meminta kebahagiaan, sa'adah darai, yaitu di dunia maupun di akhirat. Doa ini dipakai di dalam tahlilan. Kita kalau tahlilan baca doa
doa ini itu dari Al-Quran, yaitu Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu diambil dari surat Baqarah, surat Al-Baqarah. Doa meminta kepada Allah, ya Allah, Rabbana, pencipta kami, wala tuhammilna, jangan kau bebankan kepada kami, ma la taqata lana bih, sesuatu yang tidak mampu kami pikul. Ya. Wa'fu anna, maafkanlah kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, warhamna, dan rahmatilah kami, anta maulana, engkau adalah pencipta kami, Tuhan kami, fansurna 'alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami atas kaum kafirin. Wa hakala budiat surah bi awsafil mu'minin wa khutimat bi du'ail mu'minin. Ini istimewanya surat Al-Baqarah. Di awali surat Al-Baqarah Allah ceritakan sifat-sifat orang beriman. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini menceritakan apa? Sifat orang beriman. Itu prolog dari surat Baqarah, pengantar pembuka dari surat Al-Baqarah. Diceritakan orang beriman kepada yang gaib sifatnya, sholat 5 waktu, rajin berinfak, memberikan zakat, sedekah atau infak. Kemudian beriman dengan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab sebelumnya, kitab Injil, Taurat, Zabur, yang original, yang asli. Kemudian Allah katakan mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk. Nah, ini sifat-sifat orang beriman di awal surat Baqarah. Yang luar biasanya penutup surat Al-Baqarah doanya orang beriman. Ini punya korelasi antara pembuka dengan penutup. Pembukanya sifat orang beriman, penutupnya doa untuk orang-orang beriman. Liyatanasaqu al-bad'u ma'al khitam, agar ada korelasi dan kesinambungan antara pembuka surat dari surat Al-Baqarah dan penutupnya. Nah, ini menunjukkan Al-Quran adalah mu'jizat, ya, karena setiap letaknya daripada firman tersebut itu ada hikam wa asrar, ada hikmah-hikmah dan ada rahasia-rahasia. Bahkan salah satu ulama bernama Syekh Al-Biqai, beliau menulis kitab tentang keselarasan antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain dan surat Al-Quran dengan surat. Jadi bukan hanya ayat dengan ayat, surat dengan surat itu juga punya tafsirannya, punya kaitannya. Gitu. Tidak sembarangan tuh. Kenapa yang di awal itu Al-Baqarah, kemudian yang ditutup itu An-Nas, atau pembukanya Fatihah, kemudian di akhir An-Nas. Itu semua susunannya, dia punya surat-surat itu saling melengkapi penjelasan. Itu dijelaskan oleh Syekh Al-Biqai. Nama kitabnya itu Nazmud Durar fi Tanasub Ayat wa Suwar, yang artinya keselarasan antara surat-surat dan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Atasmiyatu sumiyat surah Al-Karimah surat Al-Baqarah. Dinamakan surat ini dengan nama surat Al-Baqarah ihya'an li dzikra tilkal mu'jizatil bahirah. Itu untuk menghidupkan zikra, satu peringatan atau kisah tentang mukjizat yang sangat luar biasa yang muncul di zaman Nabi Musa. Jadi nama surat Al-Baqarah ini punya kaitan dengan mukjizatnya Nabi Musa. Punya kaitan dengan mukjizat Nabi Musa. Allati zaharat fi zamani Musa al-Karim, yang mukjizat itu muncul di zaman Nabi Musa. Haitsu qutil shakhsun min Bani Israil, di mana pada waktu itu ada seorang Bani Israil dibunuh. Jadi ceritanya dia dibunuh karena warisan. Kalau ini mati, mereka dapat warisan dari orang yang dibunuh itu. Ini masih keluarga juga dibunuh.
Jadi masalah warisan itu sudah ada di zaman Nabi Musa. Dibunuh ini orang tuanya, dibunuh saudaranya, hanya semata-mata agar dapat warisan. Nah di zaman Nabi Musa terjadi dibunuh seseorang dari Bani Israel, walam ya'rifu qatilahu, dan mereka tidak tahu siapa yang membunuh orang tersebut. Tidak ada yang tahu. Fa'aradu al-amra ala Musa la'allahu ya'riful qatila. Maka sekelompok orang dari Bani Israel mereka pun melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Musa dengan harapan mungkin Allah berikan wahyu kepada Nabi Musa bisa tahu siapa yang membunuh. Itu harapannya. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi an ya'murahum bidhabhi baqaratin. Ternyata ketika disampaikan kepada Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu perintahkanlah mereka untuk menyembelih seekor sapi betina. Jadi tidak langsung Nabi Musa diberitahukan oleh Allah, tapi ada proses di situ. Nah, di sini Nabi Musa hanya diperintahkan oleh Allah menyampaikan kepada mereka, carilah sapi betina. Tapi mereka banyak tanya, sapi betina warnanya apa? Bentuknya bagaimana? Yang dipakai di sawah atau yang tidak? Akhirnya Allah ikuti mereka punya pertanyaan itu jadi susah sendiri. Itulah karakter orang-orang Yahudi. Asratu masailihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Banyak bertanya dan suka berbantah. Itu dua karakternya orang Yahudi. Asratu masailihim. Ini Nabi yang katakan. Mereka itu banyak bertanya, banyak protes. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan suka berbantah-bantah dengan nabi-nabi mereka. Nabi-nabi mereka bantah. Bahkan Al-Iraqi menambahkan riwayat, dan mereka juga senang membunuh para nabi mereka. Senang membunuh para nabi mereka. Itu karakternya orang-orang Yahudi. Nah setelah itu, wa an yadribu al-mayyit bi juz'in minha fayahya bi idznillah wa yukhbiruhum 'anil qatil. Kata Nabi Musa, kalian cari saja sapi betina, 1 ekor sapi betina. Nanti kalau sudah dapat, kalian sembelih dia, kemudian kalian ambil daripada anggota tubuh yang ada dari sapi tersebut, mau ekor, mau apa, silakan. Nanti pukulkan ke tubuh si mayit. Maka dengan izin Allah, fayahya, si mayit itu yang tadi mati, dia akan hidup. Dengan izinnya Allah. Wa yukhbiruhum, dan dia akan kabarkan kepada kalian anil qatil, siapa pelakunya, siapa pembunuhnya. Sesederhana itu sebenarnya. Sederhana itu. Tapi karena banyak tanya, banyak protes, akhirnya Allah Ta'ala sebutkan harus ciri-cirinya begini, dan seterusnya. Itu nanti masuk di dalam tafsiran di surat Baqarah, kisahnya secara khusus akan dibahas. Nah, kemudian dikatakan di sini, wa takunu burhanan ala qudratillah jalla wa ala fi ihya'il khalqi ba'dal mauti. Ya, bukti ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mampu menghidupkan makhluk yang sudah mati. Jadi ini juga simulasi hari kiamat. Begitulah Allah bisa membangkitkan orang yang sudah mati bisa hidup. Maka Allah berikan contoh kepada Nabi Musa. Itu simulasi hari kebangkitan demikian. Sudah mati bangkit. Mudah bagi Allah. Bagi Allah itu gak ada yang katanya susah atau mudah. Itu rumus itu tidak berlaku bagi Allah. Oh ini, kalau lakukan ini susah, lakukan ini mudah. Mudah dan susah gak ada. Semuanya sama. Jauh dan dekat juga tidak ada bagi Allah. Semuanya sama. Jadi kalau ini gampang, ini susah, itu makhluk. Kadang-kadang ini pekerjaan susah, ini pekerjaan mudah, yaitu makhluk. Tapi kalau Allah sama, nggak ada bagi Allah ini susah, ini mudah, sama. Ini juga ada satu dalil di dalam syariat Islam. Kalau ketahuan ada orang membunuh, misalnya ini kejadian ya, anak bunuh orang tua gara-gara warisan. Dalam hukum Islam, kalau ketahuan dia membunuh, hukum warisnya batal. Dia tidak dapat warisan. La waritha lil qatil. Fi tafsir.
Ya, dalam tafsir Ahkam, Syekh Ali Sobuni mengatakan la waritha atau la wirathata lil qatil atau la miratha lil qatil. Tidak ada warisan bagi orang yang membunuh. Dia membunuh orang tuanya buat dapat warisan. Ketahuan dia membunuh, warisnya nggak dapat. Lantas bagaimana? Dialihkan pada ashabnya yang terdekat, bukan kepada dia. Misalnya yang bunuh anak, ya anak ini nggak dapat. Cari paman daripada dia punya paman, ashabnya yang terdekat di situ yang dapat warisan. Tapi yang jelas kalau yang membunuh untuk tujuan warisan atau untuk segala cara, walaupun bukan untuk warisan, tapi dia bunuh orang tuanya, apalagi dengan niat hanya untuk warisan, maka dikatakan la miratha lil qatil, enggak ada warisan bagi orang yang membunuh. Itu harus dipahami karena akhirnya banyak orang punya niat-niat semacam itu, ingin membunuh orang tuanya dapat warisan. Dalam Islam enggak ada apa. Kalau jelas-jelas bunuh enggak ada apa. Atau bunuh saudaranya buat dapat warisan sama. La mirath, dia punya kaidah itu. La miratha lil qatil. Tidak ada warisan bagi orang yang membunuh. Nah, kemudian dikatakan di sini wasata'ti qissatu mufassalatan fi mawdi'iha insyaallah. Kata musannif pengarang kitab, kisah lengkapnya nanti saya bahas secara rinci di tema yang telah ditentukan di dalam tafsiran tersebut. Insyaallah, ya, dengan izinnya Allah. Fadluha, terakhir keutamaan surat Al-Baqarah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la taj'alu buyutakum maqabira. Nabi katakan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maknanya di dalam rumah gak pernah ada sholat sunnah, baca ratib tidak pernah, baca wirid tidak pernah, zikir tidak pernah, baca Al-Quran tidak pernah. Itu rumah sama kayak kuburan. Kata Nabi. Gak ada nurnya di situ, gak ada cahaya di situ. Makanya sholat sunnah kan disunnahkan itu paling afdolnya dilakukan di rumah. Sholat sunnah ya. Kenapa? Agar rumah itu diberikan cahaya. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Berikanlah cahaya di rumah kalian dengan sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Kalau tidak dibaca, kuburan. La taj'alu buyutakum maqabira, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tugra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan dia lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Di surat Baqarah kalau dibaca itu syaitan lari dari rumah. Yang ada di rumah itu lari sana. Tapi 2 juz ya. Surat Baqarah masuk 2 juz ya. 2 juz. Kalau terlalu panjang, ambil saja ya pamungkasnya, ayat kursi. Nah, ayat kursi kan masuk ke Al-Baqarah. Baca itu. Itu sudah pamungkas. Dan itu memang hadisnya ada. Dia menjauhkan rumah itu dari syaitan ya. Hadis tentang Abu Hurairah, seseorang mencuri makanan di Baitul Malnya Nabi SAW. Nah, itu kemudian diajarkan baca ayat kursi. Ternyata yang ajarkan itu syaitan. Kalau baca ini syaitan tidak akan ganggu. Ternyata ijazahnya dari syaitan. Ijazah ayat kursi itu Abu Hurairah an syaitan. Kemudian dikatakan kepada Nabi, Nabi mengatakan itu, mengiyakan itu. Kata Nabi, yang dia bilang itu benar walaupun dia berdusta. Dia tak dekat. Dia bilang benar, ayat kursi itu kalau dibaca akan dijaga dari syaitan. Kata Nabi, huwa shadiq. Wadaka sidqun. Itu benar walau kadhibun, walaupun dia berdusta. Karena jin dan syaitan itu pendusta. Kemudian ini riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iqra'u surat Al-Baqarah fa inna ahadukum baraka wa taraka husra wa la yastati'uha batla. Ya. Kata Nabi, bacalah surat Al-Baqarah karena sesungguhnya surat Al-Baqarah itu mendatangkan keberkahan, dan meninggalkan membaca surat Al-Baqarah mendatangkan penyesalan.
wala yastati'uha al-batalah. Ya, dan sihir itu tidak akan bisa masuk di tempat yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ini hadis riwayat Muslim di dalam sahihnya. Nah, nanti lanjutan pertemuan berikut kita bahas mulai dari penafsirannya dari alif lam mim sampai ila akhir sampai ayat kelima. Nah, itu pertemuan berikut nanti kita bahas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.